Ya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dalam berbagai kesempatan ini pernah menyatakan bahwa koruptor bansos pandemi bisa dihukum mati. KPK pun menangkap Menteri Sosial Juliari Batubara diduga terlibat dalam proyek pengadaan paket bantuan sosial, dan untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung melalui sambungan telepon bersama kami Yuris Reza Kurniawan, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada. Selamat petang, Pak Yuris, bisa mendengar suara kami? Selamat petang, Mbak Fani. Ya, Pak Yuris, ini Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan berulang kali bahwa pelaku korupsi bisa dituntut hukuman mati. Menurut Anda, apakah KPK serius akan menerapkan hukuman mati terkait kasus bansos di Kementerian Sosial di tengah pandemi ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Fani. Izinkan mungkin ada 3 poin yang ingin saya sampaikan secara ringkas. Pertama, tentu ini pukulan yang sangat telak bagi kita seluruh masyarakat Indonesia, bahwa di kala kondisi sedang sulit, kita bertemu dengan fenomena korupsi yang kemudian itu menyangkut dana bantuan sosial. Yang seharusnya kemudian masyarakat ini bisa memberikan harapan bagi pejabat publik untuk setidak-tidaknya meringankan beban di kala pandemi atau bencana, tapi kemudian ini malah justru dikorupsi, dugaannya dikorupsi. Artinya ini menjadi, kita tidak boleh menafikan ini, bahwa ini adalah korupsi yang tidak bisa dianggap ringan. Yang kedua Mbak Fani, terkait dengan hukuman mati, jika kita bicara soal hukum positif di Indonesia atau di Undang-Undang Tipikor, tentu sangat dimungkinkan adanya hukuman mati. Tapi kemudian perlu kita cermati juga Mbak Fani, apa yang kemudian disangkakan oleh KPK dalam konteks OTT dana bansos ini, pasal-pasalnya adalah pasal-pasal 12 dan pasal 11, yang artinya kalau di situ pasal 12 dan pasal 11 itu adalah pasal-pasal mengenai suap atau gratifikasi atau kemudian konflik kepentingan dalam pengadaan. Sedangkan kalau kita bicara hukuman mati, itu ada di pasal 2 Undang-Undang Tipikor, yang di situ adalah soal korupsi kerugian keuangan negara. Nah tentu saja ini juga perlu dicermati kalau kemudian dalam konteks OTT dana bansos ini KPK akan menghukum mati pelaku tindak pidana korupsinya. Karena kemudian pasal-pasalnya yang disangkakan bukan pasal 2. Nah yang ketiga Mbak, tentu yang ingin juga kami sampaikan, kita juga harus membahas bahwa apakah kemudian hukuman mati ini benar-benar menjadi hukuman yang paling efektif untuk menjerat pelaku korupsi. Karena kalau kita lihat korupsi hari ini sebenarnya bukan lagi korupsi yang kemudian berbasis korupsi karena kebutuhan atau by need, tapi kemudian by greed atau karena kemudian kerakusan seseorang. Nah artinya ada alternatif lain sebenarnya Mbak Fani, yang dari dulu juga sempat kita sering kita bicarakan, bahwa alternatif pemidanaan korupsi ini juga sebaiknya beralih menjadi ke dalam tanda kutip pemiskinan koruptor, atau kalau bahasa hukumnya adalah perampasan harta kekayaan. Nah ada beberapa instrumen yang sudah ada sebenarnya dalam Undang-Undang Tipikor, misalnya pidana uang pengganti, pembayaran pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini kan sudah masuk dalam UU Tipikor. Artinya kalau penegak hukum termasuk KPK serius untuk kemudian memerangi korupsi kaitannya dengan pengembalian keuangan negara, saya pikir pidana pembayaran uang pengganti ini harus dimaksimalkan, karena beberapa catatan teman-teman itu sejauh ini pembayaran uang pengganti itu hanya sebesar 5% dari 100% kerugian keuangan negara. Misalnya 40 triliun uang negara yang dirugikan, hanya 2 triliun yang kemudian kembali ke negara. Artinya ini kan belum maksimal pelaksanaannya. Lalu misalnya juga ada pasal lain yang di Undang-Undang Tipikor itu diatur, sebenarnya negara bisa menggugat secara perdata pelaku korupsi ketika setelah putusan kemudian masih ditengarai ada harta yang dibawa oleh pelaku korupsi tersebut. Nah sebenarnya banyak instrumen seperti ini yang bisa dimaksimalkan oleh negara untuk menghukum secara lebih efektif pelaku-pelaku korupsi. Ya. Begitu Mbak Fani. Ya, Pak Yuris tadi berbicara mengenai dimaksimalkan begitu. Seperti apa bentuk pemaksimalan ini Pak Yuris agar bisa efektif diterapkan begitu? Ya, saya pikir kalau misalnya kita mau lebih efektif lagi memberikan pembayaran uang, menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti untuk pelaku korupsi, tentu itu bisa dimulai dengan tuntutannya. Artinya dalam tuntutan itu harus dicantumkan, dalam pembuktian pun juga kemudian harus berani dihitung bahwa ada uang-uang yang dibawa oleh koruptor karena kemudian kasus ini. Misalnya kemudian di situ sudah dinominalkan, dihitung, dibuktikan dalam persidangan, maka hakim juga mempunyai kewenangan di sini untuk mempertimbangkan menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.
Kalau kemudian konteks yang kedua tadi, misalnya gugatan perdata, setelah kemudian persidangan selesai, ketika kemudian masih dilihat bahwa pelaku korupsi itu memiliki uang yang kemudian itulah hasil dari tindak pidana korupsi, negara melalui pengacar negara harus berani menggugat. Artinya mengembalikan lagi uang yang masih belum kembali ke negara yang masih dibawa oleh pelaku korupsi tersebut. Itu mungkin cara-cara yang bisa di alternatif lain yang bisa diambil untuk kemudian memberikan efek jera bagi koruptor, begitu Mbak. Ya, baik, kita kembali ke pembicaraan mengenai hukuman mati bagi koruptor. Pak Yuris, ini kalau begitu apa saja Pak syarat-syarat yang memang harus dipenuhi dan diperhatikan agar pasal hukuman mati ini bisa diterapkan, utamanya di kasus dugaan korupsi dana bansos ini? Tinjauan apa saja Pak yang kemudian harus dilakukan? Ya, kalau kita bicara hukuman mati di konteks kasus ini, saya pikir dakwaan dari penyidik KPK harus kemudian diubah mungkin ya. Karena kemudian sangkaan kemarin itu di pasal 11 dan pasal 12. Jelas dengan misalnya menggunakan skema ini, misalnya skemanya adalah suap atau gratifikasi atau kepentingan pengadaan, konflik kepentingan dalam pengadaan, tentu hukuman mati tidak bisa dilakukan. Karena hukuman mati itu strict berada di pasal 2. Pasal 2 itu soal kerugian keuangan negara, Mbak. Baik, lalu Pak Yuris, menurut hemat Anda ini, apakah dengan tertangkapnya Juliari Batubara masih ada kemungkinan bahwa pelaku korupsi bansos lainnya ada di lembaga lain selain Kementerian Sosial? Mengingat tentunya kita tahu banyak sekali ya stakeholder terkait yang terlibat dalam bansos ini, seperti pemerintah daerah misalnya. Bagaimana Pak? Ya, sejak awal sudah banyak sekali kami maupun teman-teman yang lain ya selalu mengingatkan bahwa dana bencana ini sangat rawan untuk dikorupsi. Kenapa begitu? Sudah sangat banyak Mbak bukti-bukti kasus-kasus yang terdahulu ketika kemudian kondisinya adalah bencana ini sangat menjadi rentan untuk kemudian disalahgunakan. Nah, kenapa kemudian itu menjadi rentan? Karena kemudian di sini alih-alih kemudian fokus ke transparansi dan akuntabilitas, tapi kemudian yang seringkali yang kemudian diutamakan adalah percepatan dalam melaksanakan program tersebut. Memang ini harus seimbang. Artinya dengan kondisi rawan bencana rawan korupsi seperti ini, ya saya pikir ini juga akan terjadi juga atau kemudian di tempat-tempat lain ini juga sangat rawan untuk dikorupsi. Maka dari itu himbauan sejak dulu memang dana bencana ini harus dikelola transparansinya, akuntabilitasnya, yang kemudian itu bisa mencegah untuk tidak dilakukan korupsi, begitu Mbak. Ya. Terakhir Pak Yuris, ini selain Menteri Sosial, kita tahu sebelumnya ada Menteri Kabinet Jokowi yaitu Menteri KKP Edi Prabowo ditangkap KPK terkait dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster. Ini jangka waktunya berdekatan. Menurut Anda, apakah ini berarti penanganan korupsi di kabinet ini belum benar-benar dilakukan secara serius, Pak? Ya. Saya pikir ada sedikit kesamaan ya antara kasus OTT Bansos ini dan kasus Menteri KKP waktu itu. Kesamaannya adalah dua-duanya berada di sektor pengadaan barang atau jasa, meskipun dalam konteks berbeda, bencana dan konteks biasa begitu. Nah, artinya saya pikir ada hal serius yang harus diperhatikan oleh eksekutif dalam hal ini pemerintah untuk mencegah korupsi-korupsi di sektor pengadaan. Artinya harus sistem manajemen anti suap itu harus benar-benar diterapkan di kementerian lembaga. Lalu juga ada banyak instrumen yang mengatur soal konflik kepentingan dalam pengadaan misalnya. Nah, itu harus menjadi catatan yang serius agar pemerintah mengevaluasi kebijakan-kebijakan pencegahan korupsi yang selama ini berjalan, apakah kemudian efektif secara implementatif atau kemudian masih banyak celah yang menganga di situ. Jika melihat dua kasus belakang ya, karena ini sifatnya sangat mirip, artinya perselingkuhan begitu antara pemerintah dan swasta yang sama-sama memainkan peran pengadaan barang dan atau jasa pemerintah. Baik, terima kasih Yuris Reza Kurniawan, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom hari ini.